Baik, ya, assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semua saja di kesempatan siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat ya. Dimudahkan segala urusan serta dilimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, di siang hari ini kita akan mengajak teman-teman semuanya melihat kondisi sirkuit Mandalika, di mana persiapan menyambut balapan MotoGP tentunya di segala sektor, baik pengecatan maupun untuk pengerjaan lainnya terus dilakukan secara maksimal ya, supaya nampak lebih cantik dan lebih siap nantinya untuk menyambut MotoGP pada tanggal 27 hingga 29 September 2024 ini teman-teman. Ya, dan di sini kita langsung di area track ya, tikungan ke-16 menuju ke-17 di bagian sisi kiri area verge runoff maupun di bagian track limit, di mana pada siang hari ini ya sedang dilakukan pengecatan teman-teman. Jadi terlihat sangat cantik sekali. Begitu juga untuk aspal di sirkuit Mandalika, untuk permukaannya sudah nampak bersih teman-teman ya, tidak ada debu-debu maupun kerikil yang menempel tentunya ya, karena untuk keselamatan para pembalap itu yang kita utamakan. Ya, dan di sini kita akan melihat di beberapa bagian di mana pengerjaan pada siang hari ini masih terus dilakukan. Di area rumput juga terus dilakukan pemotongan maupun penyiraman dan pembersihan di bagian rumput-rumput liarnya. Begitu juga untuk di bagian dalam ya, area bazar UMKM nantinya, dan di bagian tire barrier, di mana dinding-dinding pembatas antara inner surface road maupun di bagian outer surface road dilakukan pembersihan untuk rumput-rumput liar yang menjalar teman-teman. Ya, begitu juga untuk penulisan di bagian kanopi tribun premium grandstand yang berada di sini, seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Untuk atap premium grandstand di bagian zona A ini keren sekali teman-teman ya. Untuk tulisan Indonesianya sudah selesai, tinggal di depan sana ya, yaitu penulisan untuk Mandalikanya sedang dilakukan. Ya, jadi seperti inilah kelihatannya kalau dari kamera drone kita. Nah, bisa dilihat bersama-sama, sangat indah dan sangat eksotis sekali teman-teman ya. Untuk atap tribun sendiri, walaupun hanya tulisan saja, tetapi ini merupakan salah satu ikon baru tentunya ya, yang menjadi salah satu perubahan di sirkuit Mandalika. Ya, dan di sini ya kita lanjut untuk melihat di area tribun zona A premium grandstand di bagian keduanya. Seperti yang kita lihat sama-sama juga, untuk pengecatan sedang berlangsung oleh para pekerja di sana. Itu juga untuk persiapan lainnya, dan Mandalikanya sudah terlihat jelas di atap tribun premium grandstand itu teman. Keren ya. Begitu juga untuk penambahan kemarin untuk kanopi tribun ya, dan tentunya tidak ada kepanasan lagi untuk premium grandstand itu teman. Ya, ini dia Mandalika sudah tertuang di atap tribun, dan bisa kita lihat ya, keren sekali dan sangat indah. Tentunya pengalaman baru akan kita dapatkan di sirkuit Mandalika. Begitu juga untuk pengerjaan lainnya di bagian museum yang dibangun di sana ya, maupun untuk persiapan pada siang hari ini bisa kita lihat. Ya, di bagian belakang pedok seperti yang kita lihat bersama-sama di ketinggian ya, sudah mulai banyak sekali terpasang tenda-tenda terop teman-teman ya, untuk persiapan ataupun menyambut MotoGP ini, dimana nanti di bagian belakang itu akan digunakan untuk bazar atau UMKM-nya para kru maupun para pembalap teman-teman. Juga nanti di sini akan ada restoran banyak sekali ya, seperti tahun lalu tentunya, untuk tempat ban, oli dan sebagainya, tentu pergantian para pemain. Nah, begitu juga untuk para kru-kru yang ada di masing-masing pedok teman-teman. Ya, dan kita akan melihat juga untuk persiapan di bagian deluxe kelas ya, untuk gensetnya ataupun dinamo triponya sudah siap teman-teman ya. Kelistrikannya tentunya disuplai sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan di bagian VIP deluxe ini sendiri, seperti itu. Begitu juga untuk museum MotoGP. Ya, ini dia ya, terlihat jelas di siang hari ini bahwa persiapan-persiapan maupun pemasangan dinding-dinding di bagian galeri atau museum MotoGP 2024
Ini hal baru teman-teman ya yang dibuat di sirkuit Mandalika, dan capaiannya dan bentuknya seperti ini. Ya, nanti ada bagian tangga, kita bisa masuk ke dalam dan bisa kita lihat apa saja isinya. Tentunya untuk para penonton yang akan hadir di sirkuit Mandalika bisa merasakan sensasi berada di dalam museum nantinya. Keren ya. Ya, untuk museum ini teman-teman ya dibangun di atas lahan seluas 3 are atau 300 meter persegi. Ya, bisa dilihatkan bersama-sama. Nah, bisa lihat seperti ini modelnya di bagian atapnya seperti itu. Begitu juga untuk persiapan lainnya ya. Untuk persiapan di bagian tengah juga sudah mulai terlihat di sana, ramai sekali aktivitas pengerjaan, maupun di bagian parkir area. Dimana untuk parkir area sirkuit Mandalika bisa menampung 8.000 kendaraan. Jadi itu cukup ya untuk menampung ratusan ribu penonton ya untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 seperti itu. Ya, dan begitu juga di bagian sisi sebelah utara ini ya, bisa terlihat jelas untuk kontainer-kontainer atau truk sudah mulai membawa perlengkapan seperti toilet bentuk portable yang kita lihat nanti akan ditaruh di beberapa bagian di belakang tribun. Ya, beberapa truk sudah tiba ya untuk mengangkut dari toilet bentuk portable, di mana di masing-masing belakang tribun seperti pengalaman kita tahun lalu ada 5 toilet bentuk portable ditaruh ya. Mudahan saja untuk tahun ini mungkin 10 seperti itu ya. Lebih banyak karena banyak sekali penonton yang mau buang air besar maupun air kecil dan lain-lain. Ya, dan kita akan lihat juga untuk siang hari ini di mana pembersihan trek masih dilakukan ya, disemprot, disiram teman-teman ya supaya mendapatkan hasil yang maksimal di bagian permukaan trek. Karena di mana pada siang hari ini juga masih terus berlanjut aktivitas pengerjaan di beberapa titik baik di bagian zona tengah maupun di luar sirkuit. Jadi dikhawatirkan debu-debunya mulai berterbangan, dan tentunya untuk penyiraman terus dilakukan sampai hari hanya nanti ya, supaya terlihat lebih indah dan lebih bagus. Ya, jadi terlihat jelas di tikungan 3 menuju 4 atau di bagian area long lap penalty-nya ya, dimana pada siang hari ini sedang dilakukan pembersihan di bagian permukaan trek. Ya, tentunya ini dilakukan ya supaya semuanya aman terkendali dari debu maupun material-material kerikil yang ada di bagian trek, karena ini sangat penting sekali seperti yang kita bilang tadi ya untuk area permukaan aspal ini ya. Ya, untuk pengecatan juga ya di bagian depan sana masih dilakukan di bagian area track limitnya. Untuk di bagian curb atau di bagian verge sudah dilanjutkan pengecatan ya, karena memang untuk pembilasan ataupun pengecatan ulang ini dilakukan di beberapa titik yang memang sudah terkelupas maupun sudah terlihat kusam seperti itu ya. Yang masih bagus tentunya tidak perlu dicat, karena ini nanti acuan untuk para pembalap juga ya untuk melihat di bagian batas trek itu sendiri seperti itu. Oke, dan kita akan lanjut ke bagian tengah ya untuk melihat kondisi persiapan di sini. Ya, tentunya masih terus berjibaku ya para pekerja di sana untuk merakit dan melakukan persiapan dan menuntaskan dari pengerjaan-pengerjaan lainnya seperti sistem irigasinya, drainasenya supaya aman. Kita tidak tahu ya, nanti mungkin hujan dan sebagainya di area sirkuit, maka airnya akan mengalir dengan lancar seperti itu. Ya, dan persiapan lainnya juga ya kita akan terus bagikan buat teman-teman semuanya, karena di bagian tengah ini masih terlihat kosong teman-teman ya. Nah, karena di sini hanya dilakukan kemarin itu penanaman pohon di setiap sisi jalur yang menuju ke observation tank atau Bukit 360 teman-teman. Dan rumput-rumputnya ataupun maksud kita pohon-pohonnya sudah mulai tumbuh ya, jadi akan tampak hijau nanti bagian tengah. Oke, dan kita lanjut ke Bukit 360 seperti yang kita lihat bersama-sama, dan di sini memang pemandangannya amazing sekali, luar biasa ya. Kalau kita lihat, karena kita bisa melihat pantai Tanjungan, pantai Segar, pantai Novotel seperti yang kita lihat kalau kita berada di bukit ini. Ya, di sini merupakan salah satu pemandangan yang 360 derajat seperti itu ya, bisa kita lihat keseluruhan untuk sirkuit Mandalika. Ya, di tikungan 10 run off-nya atau verge sisi sebelah kanannya sudah dilakukan pengecatan kemarin, begitu juga untuk permukaan trek.
Di sini sudah dibersihkan, tentunya terus akan dibilas ya, terus akan dibersihkan supaya lebih bagus untuk trek ini sendiri. Dan tentunya untuk para teman-teman kita atau para pekerja yang masih melanjutkan pengecatan, masih terus berlangsung di area track limit di semua lini, di bagian sisi maupun kiri dan kanannya seperti itu. Ya, begitu juga di tikungan 16 menuju ke 17 ya. Pengecatan masih terus berlangsung di bagian pinggirnya saja. Untuk curbnya sudah selesai dilakukan pengecatan teman-teman, tinggal pembilasan saja di beberapa titik oleh para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika, dan saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Nanti sore kita akan terbang untuk melihat dari hasil capaian pekerjaan sejauh ini dan kesiapan secara keseluruhan. Untuk itu, salam anak Lombok ya, tetap stay tune bersama channel ini.